dengan NIM C1B025202 dari Prodi Manajemen. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses tabulasi data dalam aplikasi SPSS. Dan video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS Statistik Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andam Fasri, STMM. Baik, kita masuk ke dalam videonya. Baik, di sini kita bisa melihat ada 3 data, yakni citra merek, promosi, dan keputusan pembelian. 2 data ini, citra merek dan promosi, merupakan data independen, sedangkan keputusan pembelian merupakan data dependen karena dipengaruhi oleh citra merek dan promosi. Jadi judulnya itu adalah pengaruh citra merek dan promosi terhadap keputusan pembelian. Lalu bagaimana sih kita bisa mengetahuinya? Nah, kita olah dulu datanya, kita save dulu filenya, lalu kita buka di SPSS. Karena sudah saya save, jadi kita tinggal buka aplikasi SPSS seperti ini. Lalu kita pilih file di pojok kiri, kita import datanya, lalu kita pilih bagian Excel. Setelah itu kita tinggal masukkan data yang sudah kita save tadi. Nih, kita masukkan, lalu kita open. Lalu di sini nih sudah terlihat nih citra merek, promosi, dan keputusan. Dan ini data yang sudah ada di Excel tadi. Kita tekan OK, dan di sini datanya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Lalu untuk menganalisisnya kita tekan analisis, lalu kita tekan regression dan pilih bagian linear. Nah, di sini kita masukkan data dependennya, yakni keputusan pembelian. Lalu kita masukkan citra merek dan promosi kepada data independen. Lalu kita tekan statistik dan pilih deskriptif. Lalu tekan continue dan OK. Dan di sini sudah muncul nih datanya. Mulai dari regresi, deskriptif statistik, correlation, dan lain-lain sampai ke coefficient. Dan dari data-data ini baru kita bisa analisis apakah benar merek dan promosi itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Baik, kita akan masuk ke dalam analisis datanya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan bahwa hasil data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek X1 dan promosi X2 terhadap keputusan pembelian, yakni Y. Data penelitian diperoleh dari 30 responden dan diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda digunakan karena penelitian memiliki 2 variabel independen, yakni citra merek dan promosi, dan 1 variabel dependen atau keputusan pembelian. Melalui analisis ini dapat diketahui hubungan antar variabel, besar pengaruh masing-masing variabel, serta variabel yang paling dominan memengaruhi keputusan pembelian. Baik, kita masuk ke dalam tabel statistik deskriptif. Tabel ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang. Hal ini terlihat dari nilai N yang berjumlah 30 pada setiap variabel. Nilai rata-rata atau median keputusan pembelian sebesar 4,37 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju untuk melakukan pembelian produk. Nilai ini mendekati angka 5 pada skala Likert, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat keputusan pembelian tergolong tinggi. Nilai rata-rata citra merek sebesar 4,23 menunjukkan bahwa responden menilai merek produk memiliki citra yang baik, mudah dikenali, serta dipercaya oleh konsumen. Nilai rata-rata promosi sebesar 4,10 menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan perusahaan dinilai cukup baik dan mampu menarik perhatian konsumen. Nilai standar deviasi seluruh variabel berada di bawah angka 1, yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif seragam dan tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antar responden. Baik, yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian.
Yang pertama yakni hubungan citra merek dengan keputusan pembelian. Nilai korelasi sebesar 0,556 menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat antara citra merek dan keputusan pembelian. Hubungan positif berarti apabila citra merek meningkat, maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005 sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Dengan kata lain, hubungan tersebut benar-benar ada dan bukan terjadi karena kebetulan. Lalu ada hubungan citra merek dengan promosi. Nilai korelasinya sebesar 0,136 dengan nilai signifikansi sebesar 0,237. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara citra merek dan promosi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap citra merek tidak selalu dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan. Baik, kita masuk ke dalam model summary. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai R sebesar 0,896 menunjukkan bahwa hubungan antara citra merek dan promosi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian tergolong sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,802 berarti bahwa 80,2% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel citra merek dan promosi. Sedangkan sisanya sebesar 19,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Mungkin seperti harga, kualitas produk, pelayanan, lokasi usaha, dan lain-lain. Nilai adjusted R square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa model penelitian tetap memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan keputusan pembelian setelah dilakukan penyesuaian statistik. Kemudian kita masuk ke dalam tabel ANOVA. Di tabel ini kita bisa melihat uji F, atau bisa dibilang pengaruh secara simultan. Hasil yang kita dapatkan yakni F sama dengan 54,762. Uji FF ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah citra merek dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nilai signifikansi yang diperoleh itu lebih kecil dari 0,001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek dan promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, di mana kita menyatakan bahwa citra merek dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu dapat diterima. Lalu di tabel selanjutnya ada yang namanya uji T, pengaruh secara parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Patokan yang digunakan adalah signifikannya jika lebih kecil dari 0,05 berarti berpengaruh. Namun jika lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh signifikan. Baik, kita akan membahas mengenai pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Nilai T-nya di sini adalah 5,324 dengan nilai signifikannya itu di bawah atau lebih kecil dari 0,001. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi sebesar 0,454 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan citra merek akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,454 satuan. Artinya, semakin baik citra suatu merek, maka semakin besar kemungkinan konsumen membeli produk tersebut. Lalu, kita masuk ke dalam pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Di dalam tabel, kita dapat melihat bahwa nilai T-nya yakni 8,204 dengan nilai signifikan itu di bawah atau lebih kecil dari 0,001. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisiensi regresi sebesar 0,634 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan promosi akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,634 satuan. Artinya semakin menarik promosi yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk membeli produk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam persamaan regresi.
Persamaan regresi diperoleh dari kolom B di tabel koefisien tadi. Nah, jadi persamaan regresi yang kita dapat yakni Y sama dengan min 0,154 ditambah 0,454 X1 ditambah 0,634 X2. Dan keterangannya kalian bisa lihat di PPT-nya. Jadi, untuk penjelasannya, konstanta sebesar min 0,154 merupakan nilai keputusan pembelian ketika citra merek dan promosi dianggap bernilai 0. Koefisiensi citra merek sebesar 0,454 menunjukkan bahwa peningkatan citra merek akan meningkatkan keputusan pembelian. Dan koefisiensi promosi sebesar 0,634 menunjukkan bahwa peningkatan promosi akan meningkatkan keputusan pembelian. Karena kedua koefisiensi bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kita masuk kepada variabel yang paling dominan. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan, kita gunakan nilai beta di tabel koefisien. Nah, di tabel ini kita bisa melihat bahwa citra merek nilai betanya adalah 0,460, sedangkan promosi sebesar 0,709. Nilai beta promosi sebesar 0,709 lebih besar dibandingkan nilai beta citra merek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen dalam penelitian ini lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas promosi dibandingkan citra merek. Baik, kesimpulan yang bisa didapat dari video ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden, diketahui bahwa citra merek dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,000 atau bisa dibilang lebih kecil dari 0,001 atau bisa dibilang juga di bawah dari 0,05 berarti signifikan. Nilai S-square sebesar 0,802 menunjukkan bahwa 80,2% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh citra merek dan promosi, sedangkan 19,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, promosi merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keputusan pembelian karena memiliki nilai beta sebesar 0,709, lebih besar dibandingkan citra merek sebesar 0,460. Dengan demikian, semakin baik citra merek dan promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Baik, sekian saja penjelasan saya di video kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimudah dimengerti dan dapat membantu teman-teman semua. Saya ucapkan sekian, terima kasih.